Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahyu Taufikur Rahman. Di video kali ini gue mau coba sharing, ini adalah setup minimalis versi gue. Jadi setup ini gue gunakan untuk kerja ya, dan ya multimedia lah sekali buat nonton dan juga dengerin lagu. Nah di sini gue mau coba sharing gimana sih cara kita nge-build setup minimalis, kabel tidak terlihat, dan juga berapa sih budget yang diperlukan untuk kita bikin setup yang seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama mungkin kita mulai dulu dari kursi. Ini kalau nggak salah kursinya mereknya Astute. Jadi ini kursi gue dapet di harga 650.000. Udah mungkin sekitar 2 tahun gue pakai ini. Jadi ini kursi bukan buat gaming, tapi kursi kerja gitu. Dan ya lumayan nyaman sih untuk gue gunakan gitu ya. Terus yang utama di sini ada meja. Ini adalah meja lipat. Jadi kedua kakinya ini bisa dilipat. Dan ini juga gue belinya online. Ini dulu kalau nggak salah dapat di harga 450.000 ya. Untuk ukurannya sendiri dari kanan ke kiri ini itu kalau nggak salah di 150 kali 80 kalau nggak salah gitu. Ini untuk mejanya ya. Jadi gue beli mejanya online dan lumayan kokoh sebenarnya. Jadi di sini ada penyangga tiangnya dari di depan dan belakangnya, sehingga nggak bengkok sih. Ini meja udah kurang lebih 1 tahun lebih gitu ya gue gunakan, dan alhamdulillah nggak bengkok ya. Biasanya meja itu tuh rawan bengkok di tengahnya. Nah terus lanjut ke setup ataupun gear utama. Di sini ada laptop. Ini sebenarnya laptop kantor, jadi gue nggak hitung nominalnya gitu ya. Jadi laptop menyesuaikan dengan laptop teman-teman yang punya gitu ya. Laptopnya laptop apa? Ini Lenovo seri IdeaPad 3 kalau nggak salah. Jadi Core i5, ada Nvidia-nya juga MX 350. Laptopnya nggak bisa buat gaming, bisa sih sebenarnya kalau maksain gitu ya. Tapi buat kerja juga udah lumayan lelet. Ini laptop jadi SSD di 512GB dan RAM di 8GB ya. Core i5 dan ada Nvidia-nya. Awalnya gue kerja cukup pakai laptop ini aja, tapi lama-kelamaan agak lumayan risih dengan layar yang sekecil ini gitu ya. Jadi di sini gue beli monitor. Ini 23 inci, merek Xiaomi, serinya G24i. Mungkin seri terbarunya Xiaomi. Ini di 180 Hz untuk spesifikasinya. Panelnya IPS, jadi udah lumayan oke. Seperti ini tampilannya. Terus di sini ada speaker. Ini speaker, mungkin speaker favorit ya. Jadi kalau dilihat di channel YouTube gue dari tahun 2018, gue pakainya selalu speaker ini gitu ya, Tonet Thunder Kurbis. Nah ini sebenarnya bukan speaker Kurbis yang dari awal gue punya gitu ya. Jadi gue sempat jual, terus beli lagi, terus jual lagi, beli lagi, dan yang terakhir gue beli lagi ini untuk yang versi Bluetooth-nya. Kalau untuk harga barunya mungkin di sekitar 2 juta sekian. Kemarin gue dapat second. Seperti biasa gue selalu mencari barang elektronik second. Ini di harga 1 juta atau kalau nggak salah 900.000 gitu ya, gue lupa. Pokoknya ini dapat di sekitar 900 sampai 1 juta second. Serinya Tonet Thunder Kurbis. Ini versi bookshelf 2.0 ya. Jadi kalau untuk yang pengen bassnya gede ya jangan berharap dari speaker bookshelf seperti ini. Ini enaknya buat akustik, vokal, dan lain sebagainya, dan sejenisnya lah. Oke, itu untuk speaker. Jadi multimedianya di speaker dan monitor gue pakai Kurbis sama monitor Xiaomi G24i ya. Terus di sini ada keyboard. Ini keyboard mechanical. Ini Keychron K8 Pro SE. Jadi kemarin untuk keyboard ini gue baru beli juga. Dapat di harga kalau dirupiahkan di 1,3 juta. Tapi teman-teman bisa nyari mungkin Keychron ini tuh untuk di Indonesia ada yang lagi promo gitu ya, tapi kalau pertama kali rilis dia di 2, sekian. Ini mechanical, untuk switchnya pakai switch orange silent, jadi suaranya kurang lebih seperti ini. Suaranya nggak berisik, jadi emang bukan blue switch, suaranya silent. Terus di sini ada mouse, tentu saja kita perlu mouse gitu ya. Nah ini mouse murah. Sekitar di 35.000 kalau nggak salah, udah beberapa tahun yang lalu gue beli, tapi lumayan awet. Ini mereknya Toughwear, jadi gue belinya di Jakarta Notebook atau di Jakmal sekarang namanya. Ini udah di Scotland biar warnanya ya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Jadi ini warnanya udah baret-baret banget karena udah lama, tapi lumayan awet. Wireless, otomatis dongle-nya kita colok di sini gitu ya. Oh ya, untuk si laptop sendiri ini gue pakai stand yang aluminium, bisa dilipat.
Oke, tadi ada motor. Standnya sendiri aluminium yang bisa dilipat. Itu di bawahnya ada kelihatan. Untuk standnya sendiri gue beli mungkin kurang lebih di 50.000 kali ya, lupa, untuk stand aluminium laptop seperti ini. Dan di sini ini ada stand tablet sebenarnya, tapi tabletnya udah nggak ada. Jadi di sini buat pajangan Hot Wheel aja. Ini stand tablet yang muter-muter kayak gini. Terus di situ juga ada pajangan Hot Wheel. Di sini ada Toyota GR Supra ya. Wah, ini ya buat ngemotivasi aja. Suatu saat kita harus punya Supra ini ya. Amin. Oke, terus apa lagi ya? Mungkin untuk perintilan-perintilan lainnya di sekitar meja kerja, di sini ada lampu dari IKEA, terus ada lemari ini buat buku, buat perintilan kamera dan lain sebagainya. Ini dari IKEA juga, terus tentu saja ada kipas karena di ruangan kerja ini nggak ada AC, AC-nya hanya di kamar untuk di rumah gue. Jadi gue perlu kipas untuk menemani saat bekerja ya. Nah, di sini juga ada kamera ya, ini buat pajangan aja. Sebenarnya kameranya biasanya ditaruh di kabinet ya, atau di dry box. Mungkin itu aja sih untuk detail spek dari setup minimalis gua gitu ya. Jadi bukan buat gaming, ini memang buat kerja dan multimedia. So far di sini nyaman gitu ya, dan untuk PC-nya sendiri cukup mumpuni lah ya laptopnya untuk kerja, walaupun kadang lelet ya. Jadi kalau misalkan kita buka beberapa tab itu tuh udah mulai kewalahan untuk ngolah data ataupun ya sekedar untuk ngecek-ngecek data, itu tuh udah lumayan lelet banget. Tapi it's okay, ini laptop kantor jadi kita perlu hargai itu. Nah, mungkin apa sih plus minusnya gitu ya untuk si setup yang seperti ini. Coba kita pakai ultrawide. Nah, seperti ini. Sebenarnya kalau untuk dari sisi kerjaan ini semuanya udah mengcover banget ya. Cuman ada satu masalah saat kita misalkan saat gua misalkan itu tuh lagi meeting. Jadi awalnya laptop ini gua tutup. Jadi kalau lidnya ditutup menurut gue lebih simple gitu ya. Tapi ada masalah di mana mic-nya itu tuh jadi nggak berfungsi. Mic-nya jadi mendem. Jadi waktu meeting teman-teman gue itu tuh nggak bisa dengar suara gue gitu. Disangkanya lagi di kamar mandi karena mikrofonnya ada di laptop. Jadi bukan di monitor sini, yang di monitor ini nggak ada speakernya. Dan di speaker juga nggak ada mikrofonnya gitu. Sehingga ya udah gue buka kayak gini, walaupun pertimbangannya sih suara gue juga jadi nggak begitu jelas gitu ya, terdengar sama teman-teman gue. Terus mungkin dari sisi spesifikasi setup utamanya atau gear utamanya dari laptop si Lenovo ini tuh kurang mumpuni untuk kita main game ya, tapi it's okay karena memang tujuannya bukan untuk itu. Dan apalagi ya untuk minusnya, mungkin itu aja sih yang gue rasain, hanya sebatas mikrofon ya. Terus untuk total budget ya tadi teman-teman bisa hitung sendiri gitu ya, total berapa, dan ini bisa menyesuaikan preferensi kalian. Mau pakai speaker apa, monitor apa, meja yang seperti apa, atau bahkan kursinya kursi gaming, keyboard, dan mouse-nya gitu ya. Oke, itu untuk detail setup-nya. Nah, di sini mungkin teman-teman perlu aware bahwa saat gue nge-build setup yang seperti ini, gue pengennya kabel itu tuh nggak kelihatan sama sekali. Nah, ini coba kita bahas satu persatu ya. Dari sumber colokan listrik utama, ini gue pakai di bawah situ. Ini kabel ke belakang, jadi kalau dilihat di kolongnya, nah ini baru nih aib-aib terlihat gitu ya. Nah ini gue tempel pakai double tip si terminalnya. Jadi kabelnya dari situ ke sini, terus gue double tip, dan di sini ada 3 colokan. Ini buat speaker, buat monitor, sama buat charger laptop. Nah ini aib-aibnya mulai kelihatan nih, kabel-kabelnya mulai gue kabel tis, gue gulung-gulung sampai ke sana. Dan kalau dilihat dari bagian atas ya kurang lebih clean lah ya, nggak terlalu kelihatan gitu. Ini di bagian belakangnya juga di kabel tis ke stand monitornya. Terus ini buat kabel speaker juga udah jadi satu di situ, dan di sini langsung connect ada jack audio buat speaker, ini HDMI buat monitor, dan ini chargingnya ya. Jadi saat kelihatan dari depan kabelnya cukup tidak terlihat ya, seamless dan jadi bersih gitu, minimalis. Tapi memang ya namanya meja kerja nggak pernah rapih. Di sini ada banyak perintilan-perintilan, jadi ya beginilah adanya. Nggak gue beresin dulu. Oke, mungkin itu aja sih untuk sharing terkait setup minimalis versi gua gitu ya, versi BPJS, karena beberapa ada yang di support dari kantor juga seperti laptop gitu, tapi sisanya
Ya ini punya pribadi gue semua dan ya lumayan nyaman. Oh ya, satu lagi. Ini ada kursi kecil, kursi pendek, kursi anak-anak. Sebenarnya fungsinya udah bukan jadi kursi, tapi karena di sini nggak ada tatakan kaki ya, jadi gue pakai buat sandaran kaki lah di bagian bawah. Terus di bawah juga ada tong sampah buat kita kalau misalkan makan makanan biar nggak nyemak. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Semoga setup ini bisa menginspirasi ataupun menyemangati buat teman-teman yang baru mau bikin setup minimalis ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you.